saya belum selesai ngomong ini, Bu. Dasar orang miskin gak tahu tata krama. Pak Anto, saya mau beli sembako. Kayak biasa, nanti diantar langsung ke rumah saya ya. Soal bayarannya ntar saya transfer. Bapak totalin aja semuanya. Siap, beres Bu Siti. Pak Anto, saya beli beras sekilo ya Pak. Tolong dicatat dulu ya Pak. Sebentar ya Bu, saya ambilkan dulu. Belanja sembako juga ya Bu Siti. Iyalah, lagi belanja bulanan keperluan dapur. Siap Bu, jangan lama-lama ya bayarnya. Nanti saya repot juga mau nambah jualan saya. Iya Pak Anto, saya usahain secepatnya Pak. Bu Darmi, kok beli beras aja? Gak sekalian beli yang lain? Ups, Bu Darmi kan ngutang. Gak mungkin belanja bulanan malah ngutang. Ntar yang ada warung sembako Pak Anto bangkrut. Emang suami Bu Darmi gak ngasih uang belanja tiap bulan ya? Hahaha. Kebetulan sekarang suami saya lagi nggak kerja Bu. Oh iya ya, saya lupa. Kan suaminya Bu Darmi pengangguran. Betah amat suaminya Bu Darmi jadi pengangguran. Ya, jadi mana ada uang buat beli kebutuhan dapur yang lengkap kayak saya. Mohon maaf Bu Siti. Bu Siti jangan ngomong begitu dong. Hati-hati loh, itu omongannya dijaga ya Bu. Setiap roda kehidupan itu berputar. Mungkin sekarang suaminya Bu Darmi belum dapat pekerjaan. Bukannya betah jadi pengangguran. Pak Anto kayak nggak tahu aja. Suaminya Bu Darmi itu emang betah nganggur, Pak. Buktinya kemarin udah dapat kerja. Malah berhenti lagi. Apa itu namanya kalau bukan betah jadi pengangguran? Bu Darmi, kenapa sih suaminya berhenti kerja mulu? Gak apa-apa kok Bu, mungkin emang rezeki suami saya udah nggak di tempat kerja yang lama, makanya berhenti kerja. Ya, mana ada kayak gitu. Atau jangan-jangan suami Bu Darmi itu suka nyuri uang, atau ngambilin barang-barang di gudang di tempat kerjanya. Soalnya kemarin saya lihat ada polisi datang ke rumah Bu Darmi. Oh itu cuma ada keperluan lain kok Bu, bukan karena suami saya nyuri atau salah apa-apa. Emang keperluan apa? Harus datang polisi segala. Mohon maaf Bu, sepertinya tidak perlu saya jelaskan. Ya sudah, saya permisi dulu Bu Siti. Pak Anto, saya mau buru-buru pulang, belum masak soalnya. Diajak ngomong malah pergi aja. Bu Darmi, saya belum selesai ngomong ini Bu. Dasar orang miskin gak tahu tata krama. Lah, saya ngomong emang kenyataannya kok Pak. Saya lihat ada polisi yang datang nyari suami Bu Darmi. Apalagi kalau bukan nyuri atau tindakan kriminal lainnya. Emang Bu Darminya aja yang terlalu bawa ke hati. Bu Siti nggak bisa menyimpulkan sepihak gitu dong. Pak Anto, saya beli rokok biasa sebungkus ya. Oh iya nih Pak. Lagi ngomongan apa sih ini? Serius amat. Itu loh Pak, suaminya Bu Darmi kemarin dicariin polisi habis berhenti kerja. Bapak lihat juga kan? Oh iya, saya lihat juga kok Bu. Nah, kan Pak Anto gak percaya. Udah fix itu maling, makanya dipecat. Ya nggak bisa disimpulkan gitu dong Bu. Ibu tahu dari mana? Bu Darmi itu kan miskin Pak. Pasti itu nyuri buat kebutuhan rumah. Masa iya Bu? Kalau nggak ada bukti, fitnah itu namanya Bu. Ya sudahlah, kalau pada nggak percaya, saya mau pulang dulu. Jangan lupa tuh, barang pesanan saya diantar nanti. Astagfirullah, sibuk amat tuh orang ngurusin hidup orang lain. Hahaha. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mama di mana? Papa mau ngomong. Ada apa sih Pak? Ngos-ngosan gitu, kayak dikejar setan. Mama ngomongnya yang enggak ya tentang suaminya Bu Darmi. Walah,
ngomong yang enggak gimana sih, Pak? Ia ngefitnah suami Bu Darmi nyuri di tempat kerjanya. Akibatnya dia dicari-cari polisi. Emang mama tahu dari mana? Lah, emang kenyataannya gitu kok, Pak. Mama lihat sendiri. Ya, mama nggak bisa sembarangan ngambil keputusan gitu. Mama jangan ngomong sembarangan kalau nggak ada bukti. Itu fitnah jatuhnya. Kasihan Bu Darmi sama suaminya digosipin satu kampung gara-gara berita nggak pasti dari mama. Udahlah, capek ngomong sama papa. Mau masak. Orang lihat sendiri kok. Suaminya Bu Darmi dicariin polisi. Malah nggak percaya. Pak Anto, ini saya mau bayar hutang kemarin semuanya, Pak. Wah, iya Bu. Suaminya udah dapat kerjaan ya Bu. Iya, alhamdulillah, Pak. Udah kerja jadi satpam sekarang. Lah, kok bisa langsung jadi satpam Bu? Iya, kemarin suami saya habis bantuin anak polisi yang jatuh dari motor. Terus nggak sengaja suami saya lihat, makanya kemarin itu ada polisi yang datang nyariin suami saya. Ya, sebagai balas budi, suami saya dikasih kesempatan jadi satpam di rumah polisi itu, Pak. Oh, gitu ya Bu. Ya, alhamdulillah lah Bu. Saya ikut senang dengarnya. Jadi yang dibilang Bu Siti kemarin sebenarnya cuma fitnah ya Bu. Ah, udahlah, Pak, nggak usah dipikirin. Capek juga ngomong sama orang kayak Bu Siti itu. Ya udah, saya balik dulu ya, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Oh iya Bu, sama-sama. Bang Badu, saya beli sayur sop sama ayam dong. Oke, siap Bu. Bu Siti, pagi-pagi gini emang enaknya masak sayur sop, Bu. Iya, Bu Tian. Bukannya itu anak Bu Tian ya? Oh iya, itu Lucy anak saya baru pulang kerja. Emang kenapa, Bu? Masa anak gadis pulang kerjanya pagi? Kalau anak saya mah nggak saya bolehin itu. Takutnya malah kerja yang nggak jelas. Kerja nggak jelas gimana, Bu? Iya, jadi wanita malam lah, Bu. Masa ibu nggak tahu? Bu, ngomong tuh jangan sembarangan. Anak saya itu kerjanya nggak kayak gitu. Lah terus kerja apa yang pulangnya pagi? Ya banyak tuh, Bu, kerja yang pulangnya pagi. Saya lebih tahu sama anak saya, Bu. Jangan nyebarin gosip yang aneh-aneh deh, Bu. Kemarin aja saya lihat anak ibu diantar pakai mobil sama bapak-bapak. Apa itu? Kalau bukan kayak simpanan gitu. Bu, omongannya dijaga. Ya udah, Bang. Saya nggak jadi beli sayur. Males saya sama tangga yang super julid ini. Celah, dikasih tahu malah nyolot. Ntar tahu anaknya udah tekdung aja tuh. Karena jadi simpanan om-om. Wush, Bu Siti ini loh. Ngomongnya nggak dijaga, pelanggan saya jadi pergi. Aduh Bang, masa saya yang salah? Ya udah nih uangnya, saya juga mau pergi. Hei, dasar tukang gosip. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kesel aku sama Bu Siti itu. Kenapa sih, Ma? Itu loh Pak, tetangga kita Bu Siti yang suka ngegosip. Masa iya anak kita Lucy dikatain pulang pagi kayak simpanan om-om. Mama gak terima itu, Pak. Udahlah, Ma. Gak usah dimasukin hati omongan orang kayak gitu. Kita kan tahu anak kita gimana. Iya, Pak. Mama tahu. Tapi Mama kesel toh. Anak kita dikatain kayak gitu. Ada apa sih, Ma? Kok ribut-ribut gitu? Ya itu, tetangga kita, Bu Siti. Ngomongnya kerjaan kamu jadi simpanan om-om. Karena kerja pulang pagi.
Udah lama. Tangga kayak gitu nggak usah diambil pusing. Mama yang ndak terima, nak. Andai mama bisa jelaskan kerja kamu apa sama tetangga yang suka ngurus hidup orang itu. Si mama. Udahlah, aku mau istirahat dulu ya, Ma. الله أكبر الله أكبر. Aduh, bisa-bisanya ya. Aku digosipin jadi cewek simpanan om-om. Awas aja, aku bakal ngasih pelajaran sama ibu-ibu yang suka ngurus hidup orang itu. Don, lu bisa bantuin gue nggak? Bantu apaan tuh sih? Itu, gue digosipin jadi wanita malam sama tetangga gue karena pulang kerja pagi. Kok gitu sih? Gimana sih ceritanya? Kan gini, tetangga gue yang satu itu emang gitu orangnya, suka ngurusin hidup orang lain, suka ngegosip sana sini. Lah, lu mau gua bantuin apa? Nah, lu bantuin gue ngasih efek jerah tuh sama ibu-ibu itu, biar berhenti ngegosipin dan nuduh hal-hal yang gak bener. Ntar lu ajakin teman-teman lu deh. Oke, aman tuh. الله أكبر الله